Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa keutamaan Khulafaur Rasyidin disabdakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Wajib kalian untuk kembali kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan Khulafaur Rasyidin yang dimaksud di sini adalah 4 orang yang pernah berjasa dalam Islam, dalam kepemimpinan di awal-awal Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kita mulai daripada sejarah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bicara tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwa Abu Bakar itu dianggap sebagai khairun nasi ba'dal anbiya, sebaik-baik manusia setelah para nabi, war rusul dan para rasul. Dari sini menunjukkan bahwa keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dibandingkan yang lainnya. Dan ini disyaratkan dalam sebuah riwayat di mana Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, putra daripada Ali bin Abi Talib, namanya Muhammad, itu bertanya kepada bapaknya. Pada siapa? Kepada Ali. Dia mengatakan, "Qultu li abi," aku berkata kepada bapakku Ali bin Abi Talib, "Ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai bapakku, siapa yang lebih baik manusia setelah Rasul? Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, Abu Bakrin, Abu Bakar. Qultu, dan aku katakan, summa man, kemudian siapa lagi wahai bapakku? Maka Ali mengatakan, summa Umar, kemudian Umar. Kemudian kata Muhammad bin Ali mengatakan, wa khasyitu an yaqula Utsman, dan aku takut kalau orang ketiga yang akan ditanyakan adalah Utsman. Maka aku pun mengatakan kepada bapakku, summa man, kemudian siapa lagi? Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ma ana illa rajulun minal muslimin. Ketika kemudian ditanya, karena takut jawabannya Utsman bin Affan radhiyallahu an, akhirnya kemudian anaknya ini mengatakan, bagaimana dirimu wahai bapakku? Maka kemudian Ali mengatakan, tidaklah saya melainkan satu di antara kaum muslimin. Di sini bentuk tawadhu'nya Ali radhiyallahu an, dan tidak mengatakan dia orang terbaik setelah mereka semuanya. Lah dari hadis ini atau riwayat ini, maka ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa para sahabat Nabi SAW adalah manusia terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Dan dari seluruh para sahabat Nabi dan Rasul, yang paling terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak ikhwah fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Bakar adalah awal man aslam minar rijal, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Abu Bakar adalah awal seorang muslim yang berdakwah ilallah dan yang mendapatkan ujian setelah Rasulullah. Bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana kondisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di awal-awal dakwahnya. Dia mendapatkan ujian dari orang-orang Quraisy karena membela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian juga Abu Bakar adalah orang yang menyeru manusia ke dalam Islam setelah Rasulullah. Kemudian juga Abu Bakar adalah manusia yang pertama kali menyerahkan kekayaannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah Khadijah. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an termasuk orang yang paling bertakwa dari umat ini jikalau dibandingkan seluruh manusia keimanannya dalam satu neraca timbangan, dan iman Abu Bakar diletakkan di timbangan satunya, maka niscaya timbangan Abu Bakar lebih berat dari seluruh umat manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Amr bin As radhiyallahu an, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah, Rasul, manusia mana yang kau cintai? Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah. Fakultu, dan aku katakan, kata Amr bin As, wa minar rijal, dan dari kalangan laki-laki siapa wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan abuha, bapaknya. Dari sini ikhwafidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bahwa posisi Abu Bakar adalah manusia yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia yang ada sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita akan mengenal Abu Bakar dulu sebelum kita beranjak kepada sirahnya. Istri-istri Abu Bakar. Abu Bakar memiliki 4 istri. Kemudian Allah karuniakan 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Istri pertama beliau namanya Qatilatu bintu Abdul Uzzah. Dari sinilah kemudian lahir putra beliau namanya Abdullah dan Asma. Abdullah dan Asma. Kemudian istri kedua namanya Ummu Ruman bintu Amir. Dari beliau inilah kemudian lahir Aisyah radhiyallahu anha dan saudara kandungnya Abdurrahman. Kemudian istri ketiga namanya Asma bintu Umais. Asma bintu Umais dulunya istri daripada Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far mati syahid, kemudian menikah dengan Abu Bakar. Lah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meninggal dunia, maka dia menikah dengan Ali. Jadi Asma ini menikah 3 kali. Pertama dengan Ja'far, Ja'far meninggal menikah dengan Abu Bakar, Abu Bakar meninggal menikah dengan Ali. Dan dia orang yang pertama kali dari kalangan kaum mukminin, kalangan wanita orang Islam yang memandikan jenazah suaminya. Jadi ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka yang memandikan jenazah Abu Bakar itu istrinya namanya Asma bintu Umais. Makanya kemudian para ulama fikih ketika mereka membuat bab tentang bolehnya seorang istri memandikan jasad suaminya, berdalilkan dengan Asma bintu Umais ketika memandikan suaminya Abu Bakar, dan dia orang pertama dari kalangan wanita yang memandikan suaminya dalam Islam. Asma bintu Umais ini. Lah dari Asma bintu Umais ini lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian yang terakhir namanya Habibah bintu Kharijah, dan dari sinilah lahir namanya Ummu Kulthum. Berarti 3 laki-laki 3 perempuan. Saya ulangi, yang laki-laki Abdullah, Abdurrahman dan Muhammad, ya kan? Kalau perempuan Asma, Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Kulthum. Ini nama-nama istri dan anak-anak Abu Bakar. Taib.
Kemudian kita akan mengenal tentang julukan Abu Bakar berdasarkan nas, dalil. Pertama, Abu Bakar mendapatkan laqab atau julukan sebagai As-Siddiq. As-Siddiq karena ada ceritanya. Ketika Nabi SAW melaksanakan Isra Mi'raj, kemudian setelah kejadian itu kemudian diceritakan kepada para penduduk Quraisy, ternyata tidak ada satupun manusia yang percaya dengan cerita itu kecuali Abu Bakar. Dari sinilah maka kemudian disematkan kalimat As-Siddiq pada cerita Isra Mi'raj ini, karena Abu Bakar mengatakan, kalaulah ada kejadian yang lebih mustahil daripada Isra Mi'raj, maka aku orang yang pertama membenarkannya. Ini julukan yang pertama, As-Siddiq. Julukan yang kedua, Al-Atiq, karena Nabi SAW yang memberikan kunyah itu, laqab itu. Kata Nabi SAW, anta atiqullah minan nar, engkau wahai Abu Bakar orang yang akan dibebaskan Allah dari api neraka. Atiq itu artinya yang akan dibebaskan dari api neraka. Bahkan dalam riwayat Nabi mengatakan, abshir ya Aba Bakrin fa anta atiqullahi minan nar, berbahagialah wahai Abu Bakar karena engkau adalah Atiq, manusia yang akan dibebaskan dari kobaran api neraka. Kemudian yang ketiga, laqab Abu Bakar disebut As-Sahib, sebagai kawan Rasul. Sahib itu artinya kawan akrab ya. Mungkin antum banyak kawan, tetapi di antara sekian kawan ini yang paling akrab itu disebut As-Sahib namanya. Lah Abu Bakar itu termasuk sahib, sahib Rasul. Dan ini difirmankan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan. Di sini Allah mengatakan id yaqulu li sahibihi, Allah sebut sahib, la tahzan. Ketika Abu Bakar Siddiq bersama Nabi SAW dalam gua, dalam perjalanan hijrah, dikejar-kejar oleh orang-orang musyrik kan, maka Abu Bakar dan Rasul sembunyi dalam gua. Makanya Allah mengatakan tsaniyas naini idhuma fil ghar, dua orang yang berada dalam gua. Ketika Abu Bakar itu ketakutan, kenapa? Karena tentara berada di atasnya. Maka Nabi SAW kemudian memberikan ketenangan kepada Abu Bakar, dan Allah katakan id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia, maksudnya Rasul, berkata kepada sahibnya. Siapa sahibnya? Abu Bakar, jangan kau sedih karena Allah bersama kita. Maka julukan yang ketiga, Abu Bakar disebut As-Sahib berdasarkan nas Al-Quran. Kemudian juga Abu Bakar disebut Al-Atqa. Al-Atqa, manusia yang paling takwa. Karena ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an banyak memerdekakan budak-budak, banyak sekali Abu Bakar itu memerdekakan budak-budak, termasuk Bilal bin Rabah, dan budak-budak yang lainnya dimerdekakan dan dimasukkan ke dalam Islam. Maka ketika itu ayahandanya Abu Quhafah datang kepada Abu Bakar mencelanya. Artinya, kenapa kau memerdekakan budak-budak lemah? Bagus kau memerdekakan budak-budak yang kuat-kuat bisa menjaga kamu dalam kehidupanmu. Tapi kemudian Abu Bakar mengatakan, tidak, karena aku memerdekakan mereka itu liwajhillah, karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman Allah kepada Abu Bakar, wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yardah. Di sini Allah sebut atqa ya, atqa itu maksudnya Abu Bakar yang telah memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya, dan dia tidak mengharap balasan kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi julukan yang keempat disebut atqa, dan yang terakhir disebut awwah. Awwah itu artinya,
Karena kelembutan Abu Bakar, kehusyuan dalam beribadah Abu Bakar, rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian disebut Awwah. Ini diantara julukan Abu Bakar. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada sirah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa Abu Bakar? Kemudian bagaimana sepak terjangnya dalam Islam? Apa yang sudah ditorehkan kepada Islam? Dan apa saja nasihat-nasihat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang akan menjadikan pegangan kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memiliki ayahanda namanya Abu Kuhafah At-Tamimi Al-Qurashi. Masya Allah, sahabat yang ibu bapaknya sama-sama Quraisy itu jarang. Jadi bapaknya keturunan Quraisy, ibunya juga keturunan Quraisy, seperti Abu Bakar ini. Dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan Abu Bakar ini nikmat yang sangat besar, karena di awal dakwah Islam, di mana seluruh para sahabat tidak sanggup mengislamkan keluarganya, Abu Bakar justru mengislamkan keluarganya. Bapaknya masuk Islam walaupun setelah terjadinya Fatu Mekah gitu kan. Ibunya masuk Islam dahuluan, kemudian kerabat-kerabatnya, keponakan-keponakannya. Jadi keluarga besar yang banyak masuk Islam di zaman itu tidak ada kecuali Abu Bakar. Kalau yang lain mungkin dia masuk Islam, ibunya enggak. Dia masuk Islam, pamannya enggak. Dia masuk Islam, kerabatnya enggak. Kalau Abu Bakar semuanya masuk Islam. Menunjukkan apa? Kepiawaian dakwah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia adalah seseorang yang disebut dengan Quraisy. Memang asli orang Quraisy. Beliau termasuk orang kaya Quraisy. Bahkan dikatakan usahanya itu tajirud zahab. Abu Bakar itu pengusaha emas. Jadi dia itu pengusaha emas besar, dan dia sangat disayangi orang-orang Quraisy karena kebaikannya bukan setelah Islam saja. Sebelum Islam juga sudah biasa sedekah dia itu. Sehingga kemudian nama Abu Bakar itu tidak dicela dari kalangan orang-orang Quraisy kecuali setelah dia mendakwahkan dakwah Islam, sama seperti Rasul. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dijelaskan, selain dia juga memiliki sifat-sifat yang baik, dia dikenal sebagai alimul ansab. Jadi nasab-nasabnya orang Arab itu dia paham. Jadi ketika orang itu mencela nasabnya orang lain, Abu Bakar justru mempelajari nasabnya orang. Sehingga kalau ada masalah tentang nasab, mereka datang kepada Abu Bakar tuh. Kemudian meminta agar Abu Bakar itu menyelesaikan persoalan nasab mereka. Jadi Abu Bakar hafal tuh, kamu turunan siapa? Kita tidak tahu kakek buyut kita siapa, Abu Bakar malah tahu gitu maksudnya. Dia tahu, paham si Anu ini keturunan si ini jatuhnya ke sini. Si Anu keturunan si ini jatuhnya ke sini. Orang Arab sendiri nggak paham siapa dia gitu loh. Abu Bakar tahu dia turunan siapa. Artinya dia alim dalam nasab. Wajar kalau kecerdasannya terlahir kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Imam Zuhri mengatakan, kalaulah seluruh wanita Arab dikumpulkan untuk membandingi ilmu Aisyah, niscaya ilmu Aisyah menjangkau ilmu mereka semuanya. Saking cerdasnya Aisyah itu, ya, karena melahirkan kecerdasan ayahandanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Khotfidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar ini seorang tajir, seorang pedagang, sama dengan Nabi, seorang pedagang. Bahkan suatu ketika Abu Bakar pernah bersama Rasul dan juga bersama Abu Talib itu berdagang bersama-sama menuju Syam. Dan itulah kemudian Abu Bakar mimpi. Mimpinya kemudian diceritakan kepada Buhairah Rahib tentang Nabi SAW. Kemudian Buhairah Rahib mengatakan, jikalau mimpimu benar wahai Abu Bakar, niscaya engkau akan menjadi perdana menteri Nabi yang akan diutus itu, dan engkau akan menjadi sahibnya. Jadi sudah diramalkan itu ya.
Dan rupanya apa yang dikatakan Buhairah Rahib menjadi sebuah kenyataan. Dan subhanallah ikhwafin dimuliakan Allah Azza wa Jal, Abu Bakar itu tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah menyembah berhala dia. Walaupun Abu Quhafah ini bapaknya selalu mengajari Abu Bakar menyembah berhala sejak kecil, tapi dia tidak mau, fitrahnya menolak. Satu contoh, dia sendiri cerita, Abu Bakar sendiri cerita dalam biografinya, aku dibawa kepada patung-patung bapakku. Fantalaqa bi, di sini ilal asnam, maka bapakku berjalan bersamaku menuju patung-patung. Faqala, maka bapakku mengatakan, hadhihi alihatuka ya Abu Bakrin, inilah Tuhan-Tuhanmu, sembah dia ya. Kemudian bapaknya pergi. Ketika bapaknya pergi, Abu Bakar kecil ini mendekati patung-patung itu, kemudian mengatakan, inni ja'i fa'at'imuni, tolong aku ini lapar, aku minta makan. Kemudian inni ar faksuni, tolong aku ini pengen baju bagus, berikan baju yang bagus. Akhirnya Abu Bakar banyak memberikan permintaan kepada patung itu. Ya patung diminta, mana bisa. Akhirnya Abu Bakar marah karena nggak kunjung-kunjung dikabulkan permintaannya. Ambil batu, dilemparnya itu patung sampai pecah patungnya, persis seperti yang dilakukan Ibrahim kepada patung-patung Namrud. Marah Abu Bakar. Dari situlah kemudian Abu Bakar, saya yakin bahwa patung yang disembah oleh bapakku adalah Tuhan yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan penjaga madarat. Sudah ragu dia, ya kan? Kemudian dalam suatu waktu ada seseorang yang mempertanyakan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak menyembah Lata dan Uzza? Abu Bakar ini cerdas bertanya, siapa Lata dan Uzza itu? Kata orang ini mengatakan, Lata, Uzza itu anak perempuannya Allah. Kata Abu Bakar, kalau dia anak perempuannya Allah, siapa ibunya? Siapa ibunya? Maka orang-orang musyrik kemudian terdiam. Dari sini sekali lagi Abu Bakar makin ragu dengan keturunannya orang-orang musyrik. Maka dia pun tidak mau menyembah berhala. Selepas kejadian itu dia tidak pernah menyembah berhala. Dari setelah kemudian Abu Bakar terkadang dia bertanya kepada para rahib yang ada di Syam, karena dia waktu itu kan seorang pedagang, coba belajar agama Nasrani. Sehingga kemudian Abu Bakar itu memang terlahir hanif, tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dari segi akhlaknya sendiri, Abu Bakar itu tidak pernah meminum khamar. Padahal di zaman itu khamar sudah biasa jadi minuman. Ada sebabnya. Jadi Abu Bakar itu melihat ada orang sedang minum khamar, tiba-tiba habis minum khamar, orang ini karena mabok kemudian buang hajat. Setelah buang hajat, mungkin dia merasa bahwa orang mabok gitu kan, akhirnya diambil kotorannya, diletakkan di mulutnya. Dari situ Abu Bakar, wallahi orang yang minum khamar itu tidak punya akal. Dari sinilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidak pernah meminum khamar dan tidak baik dalam Islam atau sebelum Islam. Tidak pernah menyembah berhala baik dalam Islam ataupun sebelum Islam. Dari sini bantahan kepada orang Syiah. Ketika mereka menyebutkan Ali radhiyallahu an dengan sebutan karramallahu wajhah. Lu pernah mendengar kalimat itu? Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah. Itu biasa disebut orang-orang Syiah seperti ini. Kenapa Ali radhiyallahu an disebut karramallahu wajhah? Allah muliakan wajahnya. Karena mereka orang-orang Syiah mengatakan karena Ali tidak pernah menyembah berhala. Kita katakan Abu Bakar juga tidak pernah menyembah berhala. Utsman juga sama. Kenapa kemudian karramallahu wajahnya diberikan kepada Ali dan tidak diberikan kepada Abu Bakar? Tidak lain dan bukan ini karena gulu, karena ekstrim, melampau terhadap imam-imam mereka, sehingga sampai menjadikan Ali itu di atas Tuhan oleh orang Syiah dan billah. Wafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi khilaf tentang apakah dia orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa ataukah Waraqah bin Naufal. Karena kita tahu bahwa ketika wahyu turun mengangkat Rasul menjadi nabi dengan turunnya surat Iqra, Khadijah ini pernah membawa Rasul kepada siapa? Kepada Waraqah bin Naufal.
Dan Waraqah bin Naufal beriman kepada Rasul, bahkan mengatakan, kalau seandainya, kata Waraqah, aku masih hidup ketika kaummu mengusir kamu, maka aku yang akan membelamu. Dari sini menunjukkan bahwa Waraqah beriman kepada Rasul. Sehingga kemudian terjadi khilaf ulama, apakah Abu Bakar Siddiq ini orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa, ataukah Waraqah bin Naufal? Ada yang mengatakan Waraqah, ada yang mengatakan Abu Bakar. Tapi yang masyhur adalah Abu Bakar, karena Waraqah ini beriman kepada Rasul sebelum Rasul menyampaikan dakwahnya, sebelum Rasul mengajak orang masuk Islam. Baru diangkat jadi nabi kan, tapi belum mengajak orang. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam ketika Rasul pertama kali mengajak dia masuk Islam. Dia tidak ada keraguan dalam hatinya, tidak ada keraguan sama sekali. Makanya ketika seluruh manusia masuk Islam di atas keraguan, ternyata Abu Bakar masuk Islam di atas keyakinan. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya itu saja, disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, awal man adharal Islam sab'atun, bahwa orang-orang yang pertama-tama menampakkan Islam di mata manusia 7 orang. Ini pertama kali, pertama Islam muncul, yang menampakkan keislaman itu 7 orang. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan pertama Rasul sendiri, kemudian kata dia yang kedua Abu Bakar, kemudian Ammar ibn Yasir, kemudian ibunya siapa, Sumayyah, kemudian selain ibunya bapaknya Yasir kan itu, kemudian Suhaib, kemudian Bilal dan Mikdad. Ini sahabat-sahabat yang pertama kali menampakkan keislamannya. Rasulullah, Abu Bakar, keluarga Ammar bin Yasir, termasuk Ammar, Yasir dan Sumayyah ibundanya, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian Suhaib Ar-Rumi, kemudian Miqdad ibn Aswad. Dan subhanallah, kalau Nabi SAW ada yang melindungi. Siapa yang melindungi? Paman-pamannya. Kalau Abu Bakar ada yang melindungi, siapa? Kabilahnya. Yang jadi masalah selain keduanya, maka mereka mendapatkan azab yang luar biasa dalam Islam. Bilal, antum sudah tahu kisahnya. Suhaib, antum sudah tahu kisahnya. Miqdad, mereka tidak lepas daripada ancaman orang-orang Quraisy. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setelah dia masuk ke dalam Islam, mulailah dia melancarkan dakwahnya. Subhanallah, Abu Bakar ini kan orangnya lembut, beda dengan Umar ya, sehingga ketertarikan orang untuk masuk ke dalam Islam itu mudah karena kelembutan Abu Bakar kepada manusia dalam berdakwah. Makanya kemudian dari dakwahnya Abu Bakar ini banyak sekali masuk Islam. Satu yang masuk Islam di tangan Abu Bakar adalah Zubair bin Awwam, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf. Dan ini masuk dalam 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, termasuk Utsman bin Mad'un ya, Utsman bin Mad'un, kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian Arqam bin Abi Arqam yang kemudian rumahnya dijadikan markas dakwah di Mekah. Jadi rumahnya itu dijadikan markas pembinaan Rasul terhadap para sahabatnya, sehingga melahirkan generasi terbaik umat ini. Dari rumahnya Arqam bin Abi Arqam ini masuk Islam karena Abu Bakar. Kemudian juga Abi Salamah Ibn Abdul Asad, itu pun termasuk masuk Islam, termasuk keluarganya ya. Keluarga Abu Bakar itu seperti umpamanya anaknya Asma, Aisyah, Abdullah, kemudian istrinya Ruman, kemudian pembantunya Amir ibn Fahirah, itu semua masuk Islam di tangan Abu Bakar. Subhanallah, lihat bagaimana perjuangan Abu Bakar di awal-awal loh ya.
Ini sudah mengislamkan banyak orang. Makanya wajar kalau seandainya keimanan seluruh manusia setelah Abu Bakar berada di timbangan keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena berdakwah di awal-awal itu beda. Orang babat hutan dengan orang nanam pohon di hutan itu sangat beda. Masih berat babat hutan gitu kan. Kalau sudah hutannya gundul tinggal nanamin saja lah kan. Wafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga itu diantara bagaimana perjuangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika berdakwah ilallah. Kemudian diantara bentuk kebaikan Abu Bakar adalah berusaha menolong kaum muslimin. Jasa-jasanya Abu Bakar itu menolong kaum muslimin yang lemah-lemah. Seperti diantaranya dia memerdekakan siapa? Bilal bin Rabah. Ketika itu Bilal disiksa oleh siapa? Oleh Umayyah bin Khalaf. Disiksa habis-habisan, hampir mati, ya kan? Datang Abu Bakar membeli Bilal dengan harga yang tinggi melebihi harga budak-budak yang lainnya, ya. Kemudian juga diantaranya dia memerdekakan namanya seorang budak namanya Amir ibn Fahirah. Kemudian Ummu Ubais atau Ummu Umais. Kemudian Zunairah. Zunairah ini seorang budak yang dimerdekakan Abu Bakar. Dulunya dia buta, ya. Kemudian orang-orang Quraisy mengira bahwa apa namanya Zunairah ini buta karena tidak lagi menyembah Lata dan Uzza, atau dikarenakan Lata dan Uzza dia buta. Maka wanita ini kemudian mengatakan, Zunairah ini kadzabu, mereka dusta. Orang-orang Quraisy kafir yang mengatakan aku buta gara-gara Lata dan Uzza itu dusta, katanya Zunairah ini. Kemudian dia mengatakan, aku tidak dibutakan oleh Lata dan Uzza karena aku tahu bahwa keduanya tidak bermanfaat untuk kehidupanku. Setelah dia keluar dari agama musyrikun dan masuk ke agama Rasulullah, maka kemudian Allah pun sembuhkan kedua matanya untuk membantah orang-orang Quraisy yang mengatakan kebutaan Zunairah ini karena Lata dan Uzza. Akhirnya Allah sembuhkan matanya. Wafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bentuk kebaikan Abu Bakar menolong kaum muslimin yang lemah-lemah. Kemudian ketika Nabi SAW mulai berdakwah di kota Mekah, kemudian juga perlawanan sengit luar biasa dengan orang-orang musyrik, akhirnya kemudian Nabi SAW diizinkan Allah untuk melakukan hijrah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu satu-satunya sahabat yang dipilih Rasul untuk menjadi sahibnya, temannya. Karena memang Abu Bakar itu teman Rasul sebelum Islam, teman Rasul dalam berdagang, teman Rasul ketika masuk Islam, teman Rasul ketika hijrah, teman Rasul ketika jihad, teman Rasul ketika wafat. Keduanya dikubur samping-sampingan, dan dia pun akan menjadi teman Rasul fi firdausil a'la. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika keduanya kemudian hijrah menuju Madinah, peran keluarga Abu Bakar itu tidak bisa dilupakan dalam perang hijrah. Kenapa? Karena seluruh keluarganya berperan menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Asma berperan sebagai apa? Pembawa makanan, ya. Perempuan loh, ya. Dia sudah dikasih tahu oleh bapaknya, nanti saya akan berhenti di titik-titik ini, maka kamu kirimkan makanan ke titik-titik ini, hari ini jam sekian, jam sekian. Perempuan Asma binti Abi Bakar. Kemudian peran Abdurrahman, dia menjadi jasus mata-mata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bapaknya. Jadi dia yang menginformasikan gejolak-gejolak yang terjadi di orang-orang Quraisy. Jadi kalau ada apa-apa dia langsung memberitahu. Dulu nggak ada WA, ikhwan. Oh, dulu WA senang kan? Ada masalah ini, pakai Facebook, di japri gitu kan. Dulu nggak bisa. Ya kalau ngasih informasi dicari kan begitu. Berjalan berhari-hari. Kemudian setelah berikan informasi balik lagi ke Mekah. Dan dia harus menyelamatkan diri, kalau bisa-bisa dia dibunuh orang. Ya.
Kemudian juga budaknya Abu Bakar, Fahirah tadi, dia sebagai penggembala kambing, jadi ikut kemana-mana bawa kambing, pura-pura apa? Pura-pura menggembala kambing. Jadi kalau ada gelagat nggak baik, dia akan berikan isyarat. Lihat, di sini strategisnya Nabi SAW dengan Abu Bakar kan. Sebenarnya ikhwan, peristiwa hijrah itu bisa saja Rasul SAW diperjalankan seperti peristiwa Isra kan? Bisa kan? Kenapa Nabi SAW tidak seperti Isra saja naik buruk dari Mekah ke Madinah kan selesai? Kenapa mesti harus ada taktik-taktik perjalanan gitu kan? Harus ini yang berperan, itu yang berperan, ini yang berperan. Kenapa mesti seperti itu? Nabi diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk tawakal. Untuk mengajarkan sebenar-benarnya tawakal itu seperti apa. Ya, karena tawakal itu ada doa, ada usaha, ada penggantungan niat kepada Allah gitu kan. Jadi ada usaha di situ. Diajarkan bagaimana Nabi SAW tawakal yang betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Rasul dihijrahkan seperti Isra kan gitu. Kenapa mesti rumit-rumit harus berhari-hari dan menjadikan jalan yang biasa ditempuh berbeda dengan jalan yang lain? Jadi banyak pelajaran di sini dalam proses hijrah gitu kan. Dan subhanallah, hampir-hampir Nabi SAW dengan Abu Bakar itu ketahuan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala melindungi keduanya, akhirnya Allah selamatkan Abu Bakar dan Rasul sampai ke kota Madinah. Adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sesampainya di kota Madinah, maka dia diangkat oleh Nabi SAW sebagai wazirnya, sebagai menterinya, penasehatnya. Dari sinilah Abu Bakar tidak pernah lepas bersama Rasul berjihad. Tidak ada satupun peperangan yang dilakukan Rasul kecuali Abu Bakar terlibat di situ. Dia tidak pernah luput daripada jihad. Menunjukkan apa? Keberanian Abu Bakar, kehebatan dan kekuatan Abu Bakar. Dia terlibat dalam perang Badar. Kemudian dia juga terlibat dalam perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Kemudian juga dia terlibat dalam perang Bani Nadir pada tahun 4 Hijriah. Kemudian juga terlibat dalam perang Bani Mustalik pada tahun 5 Hijriah. Kemudian juga dia terlibat dalam perang Bani Quraidah. Ketika Bani Quraidah, orang-orang Yahudi berkhianat, Rasul marah. Rasul mengatakan, idhabu, pergi kalian ila Bani Quraidah, serang Bani Quraidah, dan jangan sholat asar di jalan. Abu Bakar ikut terlibat di sini. Ya. Dan perang Bani Quraidah juga pada tahun 5 Hijriah. Kemudian juga Abu Bakar terlibat dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Pada tahun 7 Hijriah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kemudian perang bersama Nabi dalam perang Khaybar. Kemudian juga pada waktu yang sama terjadi peperangan juga. Abu Bakar juga ikut serta bersama Nabi SAW. Kemudian di tahun ke-7 Hijriah, kaum muslimin berangkat bersama Rasul untuk umroh qadha bersama Abu Bakar juga di situ. Dan pada tahun ke-8 Hijriah terjadi perang Dhatus Salasil. Abu Bakar juga terlibat dalam perang ini. Kemudian dalam perang Tabuk, Abu Bakar juga terlibat dalam ini. Banyak peperangan, intinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terlibat dengan Nabi SAW. Sampai akhirnya ketika Nabi SAW mendekati ajalnya, wafatnya, Nabi sakit. Maka ketika Nabi SAW sakit, Rasul tidak sebagaimana biasa mengimami kaum muslimin. Akhirnya orang yang kemudian disuruh Rasul untuk menggantikan imam sholat jamaah, tidak Umar, tidak Utsman, tidak juga orang-orang yang disuruh Al-Quran mengambil dari mereka, seperti Salim Maula Abi Hudzaifah, ataupun Abdullah bin Mas'ud, ataupun Ubay bin Ka'ab yang dibacakan atau diperintahkan Allah untuk membaca Al-Bayyinah kepadanya. Rasul tidak memerintahkan mereka, tapi Rasul memerintahkan Abu Bakar. Kenapa? Di sini ada isyarat suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelah Rasul SAW meninggal dunia. Makanya dia yang disuruh jadi imam. Makanya kemudian setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kemudian mencium kening Nabi SAW. Ketika itu tidak percaya wafatnya Rasul, termasuk Umar. Ada yang marah-marah, ada yang menangis terus di rumahnya,
ada yang berteriak-teriak, ada yang mengancam orang. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku penggal lehernya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ngancam-ngancam orang bawa pedang, ya kan? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu melihat hiruk pikuk yang luar biasa, dia harus cepat-cepat meredakan orang itu. Akhirnya Abu Bakar naik ke atas mimbar dan meminta Umar diam, tapi Umar tak mau diam. Naik dia ke atas mimbar, kemudian dia berceramah di atas mimbar, menyadarkan seluruh para sahabat yang sedang berada dalam kesedihan. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ayyuhan nas, wahai manusia, man kana minkum ya'budu Muhammadan, siapa di antara kalian masih menyembah Muhammad, fa innahu qad mat, dia sudah meninggal dunia. Wa man kana minkum ya'budullaha, tapi siapa di antara kalian yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, Allah tidak mati dan akan tetap hidup. Sadar semuanya. Kata Anas bin Malik, demi Allah, ketika Abu Bakar kemudian setelah ceramah membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi fala yudurrullaha syai'a wa sayazzillahu syakirin. Kata Anas, demi Allah, seolah-olah ayat ini turun barusan, padahal ayat ini sudah turun sejak Rasul SAW masih hidup, mengingatkan bahwa tidak benar apa yang dilakukan para sahabat. Tidaklah Muhammad, kata Allah, melainkan sama seperti Rasul-Rasul yang lainnya. Apakah kalau dia mati atau dibunuh, kalian akan murtad kembali? Sesungguhnya orang yang murtad tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun, karena Allah hanya akan membalas orang-orang yang bersyukur akan nikmatnya saja. Ayat ini menyadarkan semua para sahabat. Lah ketika itu ikhwan, Rasul meninggal dunia, heboh. Karena apa? Sahabat Ansar memilih Sa'd bin Ubadah untuk menjadi pengganti Rasul. Orang Quraisy, orang-orang Muhajirin mencalonkan jagonya masing-masing. Ini jasad Rasul belum dikubur. Orang sudah heboh tentang khilafah. Kenapa? Karena menguburkan jasad Rasul tidak lebih penting daripada urusan khilafah. Alasannya apa? Kalau seandainya jasad Rasul dikubur sementara para sahabat sedang berselisih, maka ini tidak baik untuk jasad Nabi. Sehingga mereka harus menyatukan suara kaum muslimin dulu di satu suara, di satu imam, baru kemudian mereka menguburkan jasad Rasul. Makanya Rasul meninggal di hari Senin, baru dikuburkan di hari Rabu. 3 hari jasad Rasul, ya. Setelah kemudian Abu Bakar disepakati, karena imamah itu harus dari Quraisy, maka Umar yang pertama kali membaiat Abu Bakar, kemudian disusul dengan yang lainnya. Walaupun ada 2 sahabat yang kemudian tidak hadir ketika itu, tapi belakangan berbaiat juga, Zubair bin Awam dan Ali radhiyallahu an. Tapi belakangan keduanya berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan menjadikan dia khalifah pertama setelah Rasul. Lah ketika itulah baru ketika khilafah jatuh kepada Abu Bakar, maka jasad Rasul barulah dikuburkan. Itu pun terjadi khilaf. Dikuburkan di mana? Dibaki bersama para sahabatnya atau di tempat khusus? Tapi Abu Bakar sekali lagi mendamaikan seluruh manusia, menyejukkan dan mengatakan, aku pernah mendengar Rasul bersabda bahwa setiap nabi dikubur di mana dia tempat meninggal. Dan meninggalnya di kamar Aisyah, ya sudah di situ dikuburnya. Sampai hari ini kuburannya Nabi SAW tetap berada di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Wafirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik dari terpilihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi khilafah. Salah satu ceramahnya adalah Abu Bakar Siddiq mengatakan, ayyuhan nas, fa inni qad wullitu alaikum wa lastu bi khiyarikum. Wahai manusia, aku sudah dipilih menjadi pemimpin kalian, sementara saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Nih, pemimpin namanya seperti ini. Ini enggak zaman sekarang ya. Dia keluarkan program-programnya seolah-olah dia paling hebat sendiri gitu kan. Bahkan kalau ada debat capres itu saling menjatuhkan nih. Tapi lihat di sini, Abu Bakar mengatakan, aku sudah dipilih kalian, tapi aku bukan orang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni, kalau aku berbuat baik ataupun aku memutuskan sebuah kebaikan untuk rakyatku, tolong aku supaya lebih baik lagi. Ya. Bantu aku, kritikin aku,
kasih masukan kepadaku biar aku lebih baik lagi. Wa in asa'tu faqawwimuni. Tapi kalau aku melakukan kesalahan, keputusan yang salah, tolong luruskan. Ini pemimpinnya siap diluruskan dan siap diberikan masukan. As-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun. Jujur itu amanah, dusta itu khianat. Wad-dha'ifu fikum qawiyyun indi hatta arji alaihi haqqahu insyaallah. Dan orang lemah di antara kalian adalah orang yang kuat di sisiku sampai aku kembalikan haknya. Kemudian wal qawiyyu fikum dhaifun indi, dan orang kuat di antara kalian lemah di sisiku hatta akhud al haqqa minhu insyaallah, sampai aku ambil hak zakatnya dari dia. Jangan main-main ya. Orang lemah di antara kalian kuanggap orang kuat, aku akan berikan haknya. Orang kuat di antara kalian kuanggap orang lemah, ku ambil harta kalian sebagai zakat dan sedekah kalian. Ini Abu Bakar nih. Harusnya seperti itu. Ini enggaknya penguasa itu ambil orang-orang yang mendukung dia dari orang-orang kaya, orang kuat, untuk menghantam orang lemah, kan begitu? Bukan begitu gitu ya. Inilah kepemimpinan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, la yada'u qaumun al-jihada fi sabilillah illa khadalahumullah bidhulli. Tidaklah sebuah kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah hinakan dia. Wala tasi'al fahishatu fi qaumin illa ammahumullahu bil bala. Dan tidaklah sebuah fahisyah, kemungkaran menyebar di sebuah daerah kecuali mereka halalkan adab Allah menimpa mereka. Atiuni ma ata'tullaha wa rasulah. Tolong taati aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa in asaitullaha wa rasulah fala ta'ata li alaikum. Kalau aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada untukku ketaatan untuk kalian. Faqumu li salatikum yarhamukumullah, yarhamukumullah. Maka berdirilah, kita akan sholat sama-sama, kata Abu Bakar. Dari sini ikhwah, bagaimana kalau kita resapi kata-kata nasihat Abu Bakar luar biasa, dan ini bekal bagi para pemimpin. Baik, apa sepak terjang Abu Bakar setelah meninggalnya Rasul dan diangkatnya menjadi khalifah? Abu Bakar ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi khalifah yang lainnya, karena baru saja Nabi meninggal, kemudian Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Terjadi pemurtatan besar-besaran ya. Ada orang yang tidak mau bayar zakat, ada orang yang ikut nabi palsu, ada orang yang murtad dari agamanya. Masya Allah, diuji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara Abu Bakar itu harus punya pasukan, yang pasukan ini disiapkan untuk menumpas mereka. Sementara pasukan itu sudah disiapkan Rasul di masa Rasul sebelum wafat, di mana Nabi SAW pernah memilih seorang panglima perang yang masih muda namanya Usamah bin Zaid untuk menyerbu Syam, tapi belum diberangkatkan, Rasul meninggal. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, tentu Abu Bakar perlu pasukan untuk memerangi orang-orang ini kan, tapi pasukan ini sudah disiapkan Rasul untuk ke Syam. Akhirnya Abu Bakar tidak mau mengambil satupun pasukan ini. Kata Abu Bakar, saya tidak akan mengambil satupun pasukan yang sudah disiapkan Rasul kecuali aku suruh berangkat mereka. Akhirnya Abu Bakar memerangi sendiri, karena pasukan hebat-hebatnya berangkat ke Syam dipimpin Usamah bin Zaid, sementara dia menggunakan pasukan yang tersisa, yang tidak termasuk dalam pasukan Usamah bin Zaid, digunakan untuk memerangi orang-orang yang kuat ini. Makanya ini ujian bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melakukan hurubur riddah, memerangi orang murtad. Memerangi orang murtad, dan orang murtad di zaman itu terbagi menjadi tiga kelompok di zaman Abu Bakar ya. Pertama, simfun adu ila ibadatil authan. Ada sekelompok orang yang tadinya masuk Islam balik lagi menyembah berhala. Ini di zaman Abu Bakar nih. Dulunya Islam, bersyahadat, tapi setelah Rasul meninggal balik lagi menyembah berhala. Bukan. Yang kedua, simfun tabi'u alladina idda'un nubuwata. Ada satu kelompok yang tadinya masuk Islam keluar, kemudian mengikuti nabi palsu.
seperti Musailamah Al-Kadzab, kemudian Al-Aswad Al-Ansi dan yang lainnya. Kemudian satu kelompok yang ketiga, sinfun ya, istamaru alal Islam walakinnahum jahaduz zakata wa ta'awwalu bi annaha khasatan bi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kelompok tetap dalam Islam, tapi mereka mengingkari syariat zakat. Mereka mentakwil bahwa zakat itu khusus di zaman Rasul. Kalau sudah tidak lagi Rasul, tidak ada zakat lagi. Maka kemudian Abu Bakar memerangi tiga kelompok ini. Kelompok yang murtad kembali kepada patung-patung mereka, kelompok yang murtad kembali mengikuti nabi-nabi palsu mereka, dan kelompok yang murtad adalah orang yang mengingkari kewajiban zakat. Ini berat Abu Bakar nih. Dari itulah kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu satu persatu memerangi mereka. Pertama, Nabi SAW mengutus tentara untuk memerangi orang-orang murtad. Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengutus Khalid bin Walid, yang dikepalai Khalid bin Walid ya, kepada Yamamah, memerangi siapa? Musailamah Al-Kadzab. Kemudian setelah menumpas Musailamah Al-Kadzab di Yamamah di Yaman, maka Abu Bakar meminta kepada Khalid untuk mengarahkan pasukan ke Irak. Jadi pertama memerangi Musailamah Al-Kadzab, habis itu pasukan mengarah ke mana? Ke Syam, ke Irak, dan ditaklukkan Irak di tangan Khalid ibn Walid ya. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an juga menaklukkan negeri-negeri gitu maksudnya ya, termasuk Irak, itu juga di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Termasuk juga banyak tempat Yaman ditaklukkan di masa Abu Bakar kan, termasuk Oman, termasuk daerah-daerah yang mendekati Mesir, itu semua ditaklukkan di masa Abu Bakar. Jadi peluasannya itu mulai dari zaman Umar bin Khattab, yang akhirnya meluaskan pembebasan kota-kota kafir itu sampai seluas-luasnya di zaman Umar itu. Ya wajar, Umar itu agak lama masalahnya kan gitu. Kalau Abu Bakar kan sebentar. Kalau seandainya Abu Bakar dikasih kekhilafahan juga lebih lama, 10 tahun sampai 15 tahun, mungkin juga akan meluas kemana-mana gitu kan. Tapi Abu Bakar tidak lama, sehingga kemudian pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 setelah hijrah Nabi SAW, maka Nabi SAW, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mandi di tengah malam. Kemudian disebabkan mandi itulah dia sakit parah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan dia untuk berpulang ke rahmat Allah. Rahimallahu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Ini diantara kisah, sekelumit kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.